Makanya ibu-ibu kalau hamil, kalau laki-laki biar anaknya ganteng, sering baca surat ya walaupun nggak dapat 30%, ya mungkin berapa lah. Lalu apa? Malaikat Jibril ngasih cermin kepada Rasulullah. Begitu ngasih cermin, Rasulullah bercermin, wajah beliau gantengnya 100% saudara. Dua kalinya Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia ya di bawahnya lagi saudara. Karena orang Indonesia ini memang ya di bawah, kalah lah sama orang India, Pakistan, Afghanistan, Turki itu kalah. Sama orang Eropa, apalagi sama orang Arab, kalah memang. Orang Indonesia ini ya memang bawah-bawah. Makanya orang Indonesia kalau pergi umroh sampai di Mekah itu biasanya bingung, ini kok gak ada di Bagan ini. Beda memang, beda. Nah ini artinya apa? Para nabi ini memang semuanya manusia paling ganteng. Gak ada seorang nabi itu mukanya biasa-biasa, gak ada. Memang tercipta paling ganteng. Dan ini penting, saudara-saudara tahu kalau para nabi itu ganteng-ganteng. Mengapa perlu tahu? Kalau gak tahu bahaya. Sekarang ini di negeri kita, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, seringkali ada orang-orang ngaku jadi nabi. Dan yang percaya ada biasanya. Di negeri kita ini orang ngaku apa saja, ada pengikutnya di negeri kita. Sampai ada orang ngaku Imam Mahdi, ngaku apa, ya macam-macam lah. Kalau orang nggak tahu profil para nabi bahaya, langsung percaya. Ternyata kita tengok ya di Google, orang-orang yang ngaku jadi nabi di Indonesia, mukanya rata-rata pas-pasan saudara. Nggak istimewa. Loh, para nabi itu pilihan. Dan para nabi ini pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Makanya gak sama dengan orang biasa tuh para nabi. Kalau ada nabi ya kalah ganteng dengan orang biasa tuh bahaya. Nanti umatnya yang datang dari jauh mau sowan, mau ziarah bisa keliru. Ini sering terjadi kalau ada penceramah kalah gagah dengan sopirnya atau yang mengantarkan. Ini kadang-kadang yang mengantarkan yang dikira ustadznya. Saya ini dulu saudara berat badan 40 kilo. Karena pulang dari pondok langsung diundang ceramah di sekitar rumah, di sekitar daerah. Yang undang teman-teman, lama-lama provinsi Jawa Tengah, saya kan Jawa Timur. Jogja ngundang saya, Bali ngundang saya. Saya pernah diundang acara di Jogja. Acaranya para kiai. Saya masih umur 30-an begitu dulu, belum 40. 30 berapa? Berat badan masih sekitar 40 kiloan. Sekarang ini sering bolak-balik Sumatera, berat badan 66 kilo. Karena di Sumatera ini makanan cocok. Apalagi di Bagan ya. Kemarin malam di Panipahan, ikannya segar-segar. Diangkat dari air langsung dimasak. Kalau di Jawa itu ikan tuh kadang 5 kali mati saudara. Entah dah berapa kali masuk ke es ini. Baru nyampe di rumah kadang-kadang memang. Dan sampai di rumah kadang masih masuk kulkas lagi. Beda. Angkanya agak gemuk. Saya dulu diundang seminar di Jogja. Di pondok pesantren Sunan Pandanaran, tempatnya Kiai Tasim. Yang ngantar saya kawan saya dari Surabaya. Beliau ya usianya lebih tua dari saya, juga lebih besar. Sampai di tempat Kiai Tasim ini,
Yang diajak bicara kawan saya ini. Disuruh makan. Habis makan ngobrol lagi dengan kawan saya. Saya waktu itu punya pikiran, loh mungkin kiai ini memang akrab dengan kawan saya. Tapi saya kok gak ditanya dari tadi. Katanya saya mau disuruh ceramah. Saya lama-lama curiga karena beliau ngundang saya melalui kawan saya. Lah apa ini sebenarnya yang diundang? Lalu dibawa ke masjid. Di masjid itu berkumpul para asatidz, para kiai. Sampai di situ kiai-kiai itu juga bicara dengan kawan saya. Saya gak diajak bicara. Begitu dipanggil ceramah, saya berdiri, mereka itu kayak terperangah semua. Lalu saya ceramah. Habis ceramah kira-kira 1 jam tanya jawab. Selesai saya turun. Begitu turun ngumpul lagi, ketawa semua. Ketawa. Kenapa Pak Yai minta maaf? Saya kira ini kiainya, katanya. Ini kalau ustadz ya, kalau ustadz belum viral ya begitu. Sering salah sangka. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi ini memang oleh Allah diberi kesempurnaan fisik. Rasulullah SAW kalau berdiri seorang diri sendirian, kana rabah. Rasulullah itu posturnya standar, tidak tinggi, tidak pendek. Mengapa? Orang itu kalau pendek dicela sama orang. Dibilang apa biasanya? Dibilang cebol atau badut. Kalau pendek. Kalau tinggi dicela juga. Bilangnya apa? Kalau tinggi orang bilang tiang listrik. Tahu tiang listrik karena tinggi. Rasulullah itu fisiknya standar. Tapi kalau Rasulullah berdiri dengan orang yang tinggi atau duduk bersama orang yang tinggi, maka Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Dijaga oleh Allah, gak boleh kalah sama orang biasa. Gak boleh memang. Para nabi ini sempurna secara fisik. Makanya di dalam akidah, di dalam tauhid ya, Rasulullah itu, para nabi itu punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu kalau yang belajar di pondok dulu, sifat jaiz bagi nabi, bagi rasul, al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Artinya apa? Perkara-perkara yang terjadi bagi manusia biasa terjadi juga bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat. Contoh bagaimana manusia dari waktu ke waktu karena faktor makanan, kurang istirahat atau cuaca kadang-kadang sakit. Betul. Para nabi juga sakit. Tapi kalau sakit-sakit yang menurunkan derajat gak terjadi. Misalnya seperti lepra, juzam, belang, atau buta, atau penyakit apa lagi namanya, gila, stres, itu gak terjadi. Mengapa? Menurunkan derajat. Atau contoh lagi ya, manusia biasa ini kalau banyak bergerak, cuacanya panas, berkeringat apa enggak? Berkeringat kan? Nabi juga berkering, tapi keringatnya beda. Bedanya apa? Saudara sebelum berangkat kerja mandi-mandi, lalu pakai minyak wangi, pakai parfum. Setelah berkeringat, kira-kira yang tercium parfumnya apa keringatnya? Keringat. Akhirnya baunya apa? Aromanya berubah kan? Menjadi bau. Itu manusia biasa. Kalau Nabi semakin berkeringat semakin harum. Mengapa? Nabi itu harum bukan karena parfum, bukan karena minyak wangi, memang dirinya harum. Makanya Rasulullah SAW diantara namanya At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya orang yang harum. Mengapa dikatakan orang yang harum?
Rasulullah memang harum, saudara. Nama bagi seorang nabi itu memang sifat kepribadian. Kalau nama bagi orang biasa itu hanya sebuah nama tanpa makna. Kalau nabi ini namanya At-Thayyib karena harum. Semakin berkeringat semakin harum. Kalau ada orang berjabatan tangan dengan Rasulullah SAW, seharian tangan orang itu harum. Kena tangan Rasulullah. Kalau Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah gak ada, orang-orang tahu Rasulullah tadi lewat sini ya. Mengapa? Harumnya masih ada. Makanya kita ini kalau di Jawa, kalau maulid biasanya bakar dupa biar harum. Tapi gak apa-apa lah, kita gak bakar gak apa-apa ya. Itu harum. Rasulullah SAW meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan meludah, para sahabat minta diludahkan ke tangan mereka. Begitu diludahkan, ludah itu oleh sahabat diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa ludah Rasulullah itu harum, saudara? Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, setiap Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap berdahak, para sahabat rebutan. Dahaknya diludahkan pada tangan mereka, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa dahak Rasulullah itu harum? Dahaknya diperebutkan.